Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisma Irani dari kelas Tadris Kimia 2A dengan NIM 18602122221015 akan menjawab pertanyaan mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Umum yang diampu oleh Ibu Lailatul Zuhriyah Magister Filsafat Islam. Yang pertama adalah rasionalisme. Rasionalisme merupakan aliran filsafat barat modern yang menekankan akal sebagai satu-satunya alat untuk menangkap kebenaran pengetahuan secara pasti. Tokoh-tokoh rasionalisme diantaranya yang pertama, ia berasal dari Prancis yang merupakan pendiri rasionalisme sendiri dan dijuluki sebagai bapak filsafat modern. Metode filsafat yang digunakan itu ada dua, yaitu metode Cogito atau metode keraguan, dan yang kedua Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Menurutnya substansi atau wujud itu yang utama ada tiga. Yang pertama Allah, jiwa, dan materi. Tokoh yang kedua berasal dari Jerman, yang menganut paham pluralisme. Menurutnya substansi itu ada banyak, dan masing-masing substansi tersusun atas monad yang bersifat abstrak atau spiritual, terbatas, tidak sempurna, dan tidak kekal. Dan antar substansi itu sendiri memiliki monad yang berbeda. Kemudian tokoh yang ketiga yang berasal dari Amsterdam menganut paham monisme. Baginya substansi itu hanya ada satu, yaitu Tuhan. Dan juga paham panteisme dengan maksud Tuhannya itu Spinoza adalah alam semesta. Dan juga muncul teori emanasi atau teori pancaran. Pengetahuan menurut rasionalisme itu bersumber pengetahuan manusia yang utama adalah dari akal manusia itu sendiri. Apa yang datang selain dari akal manusia sifatnya nisbi atau relatif dan berubah-ubah. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai standar kebenaran pengetahuan. Yang kedua adalah empirisisme. Empirisisme merupakan aliran filsafat barat modern yang berdasarkan pengalaman. Menurutnya akal manusia tidak akan cukup jika tidak mengalami secara langsung. Empirisisme dibagi menjadi dua, yaitu a priori yang bersifat deduktif dari umum ke khusus yang menyatakan bahwa kebenaran tidak perlu dibuktikan kembali. Dan yang kedua adalah a posteriori yang bersifat induktif dari khusus ke umum yang menyatakan bahwa keyakinan teori tidak dipercaya jika tidak dibuktikan secara langsung. Tokoh-tokoh empirisisme diantaranya yang pertama yang merupakan filsuf Inggris, dia disebut dengan bapak empirisisme, pendiri aliran empirisisme. Menurutnya, pengalaman merupakan sumber pengetahuan sejati dengan metode induksi dengan melakukan penelitian di lapangan yang melibatkan pengalaman indrawi atau berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum. Kemudian tokoh yang kedua yang merupakan filsuf Inggris, ia membuat teori tabula rasa yang artinya kertas kosong atau kertas putih. Menurutnya, pengetahuan manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama pengetahuan lahiriah yaitu kesan dan pengetahuan batiniah yaitu gagasan. Dan proses manusia dalam mendapatkan pengetahuan itu didapat melalui perpaduan pengalaman antara lahiriah dan batiniah. Kemudian tokoh yang ketiga yang merupakan filsuf Inggris berpendapat bahwa menurutnya akal itu bersifat pasif. Pengetahuan akal berasal dari pengalaman indrawi. Nah, pengalaman indrawi ini sebagai permulaan segala pengetahuan. Apa yang didapat di indera, maka itulah kebenaran. Kemudian tokoh yang keempat yang merupakan filsuf Skotlandia mengatakan bahwa semua pengetahuan dimulai dari pengalaman indera sebagai dasar. Menurutnya, pengetahuan manusia itu adalah sebuah kesan atau sensasi atau penginderaan dan gagasan atau refleksi sebagai ingatan akan kesan-kesan. Dan juga berpangkal pada keyakinan bahwa hanya kesan-kesanlah yang pasti, jelas, dan tidak diragukan. Tidak ada hukum kausalitas, yang ada hanyalah urutan gejala. Tokoh yang kelima yang merupakan filsuf Irlandia berpendapat bahwa menyangkal adanya suatu dunia yang ada di luar kesadaran manusia. Menurutnya pengetahuan manusia itu berasal dari pengalaman ruhani. Pengetahuan menurut empirisisme, bagi empirisisme ini pengetahuan manusia yang pasti adalah berasal dari pengalaman manusia. Artinya pengalaman menjadi satu-satunya sumber pengetahuan manusia.
Nah, pengalaman yang dimaksud ini bisa berupa pengalaman indrawi, bisa juga pengalaman rohani. Yang ketiga adalah kritisisme. Kritisisme merupakan aliran filsafat barat modern yang mengkritik antara aliran rasionalisme dan aliran empirisisme, bahwa kebenaran mereka hanyalah setengah saja. Dan pada filsafat kritisisme ini, ia berusaha memadukan antara keduanya. Nah, tokoh dalam filsafat ini adalah Immanuel Kant. Filsafat kritis Kant itu diajukan untuk menjembatani pertentangan yang terjadi antara teori rasionalisme dan teori empirisisme. Karena menurutnya rasionalisme itu maupun empirisisme memiliki kelemahan sendiri-sendiri dan belum mampu membimbing pencarian manusia untuk memperoleh pengetahuan yang pasti, berlaku, umum, dan terbukti dengan jelas. Pengetahuan ala kritisisme ini bersifat sintetik a priori, yakni suatu bentuk putusan yang bersifat umum, universal, dan pasti. Nah, dalam memperoleh pengetahuan tersebut, Immanuel Kant ini mempunyai 3 tahapan, yakni tahap indrawi, yang kedua tahap rasional. Nah, pada tahap rasional ini pengetahuan yang bersifat objektif, universal, yang masih harus diproses lagi menggunakan akal. Nah, yang ketiga adalah tahap akal budi, yang menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan pada tingkat bawahnya. Nah, tugasnya ini menyusun dan menghubungkan antara data-data indrawi sehingga menghasilkan putusan-putusan. Nah, pengetahuan akal budi itu baru diperoleh ketika terjadi sintesis antara pengalaman indrawi tadi dengan bentuk-bentuk a priori yang dinamai dengan Kant itu dengan kategori, yakni ide-ide bawaan yang mempunyai fungsi epistemologis dalam diri manusia. Nah, kritisisme ini juga memiliki ciri-cirinya. Apa sih ciri-cirinya? Nah, di antaranya yang pertama, menganggap bahwa objek pengenalan itu berpusat pada subjek dan bukan objek. Nah, yang kedua, menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia yang hanya mampu menjangkau gejala atau fenomenanya saja. Yang ketiga, menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas sesuatu itu diperoleh atas perpaduan antara peran unsur a priori yang berupa ruang dan waktu serta peran unsur a posteriori atau pengalaman yang berupa materi. Nah, di samping itu etika menurut Immanuel Kant atau kehendak baik tidak ada sesuatu yang paling baik, yaitu legalitas, yakni berbuat baik karena sesuai atau ada aturan dan tuntutan maupun kewajiban. Nah, dan yang kedua adalah moralitas, yakni berbuat baik karena ada kesadaran dalam dirinya sendiri. Nah, kritik Immanuel Kant di sini ada 3. Yang pertama, kritik atas rasio murni, yaitu untuk berpikir pengetahuan sebagai konsepnya. Yang kedua, kritik atas rasio praktis, yaitu untuk bertindak untuk memerintah kita melakukan tindakan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kritik atas rasio daya pertimbangan, yaitu untuk mempertimbangkan sesuatu yang diperintahkan untuk melakukan tindakan tersebut. Positivisme merupakan aliran filsafat barat modern yang menyatakan bahwa sebuah pengetahuan itu dianggap benar jika bersifat logis, empiris, dapat dibuktikan melalui observasi, dan hasilnya terukur. Positivisme menolak sesuatu yang bersifat abstrak metafisik atau di luar fakta dan tidak bisa dibuktikan melalui serangkaian kerja ilmiah. Saint-Simon adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah positivisme. Prinsip filosofis tentang positivisme dikembangkan pertama kali oleh seorang filosof berkebangsaan Inggris yang bernama Francis Bacon pada abad ke-17. Ia berkeyakinan bahwa tanpa adanya praasumsi dan komprehensi pikiran, a priori akal tidak boleh menarik kesimpulan dengan logika murni. Maka dari itu, harus melakukan observasi atas hukum alam. Kemudian pada abad ke-19 muncullah Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857, seorang filsuf sosial berkebangsaan Prancis yang menggunakan istilah ini, kemudian mematoknya sebagai tahapan paling akhir sesudah tahapan-tahapan agama dan filsafat dalam karya utamanya yang berjudul Cours de philosophie positive, kursus tentang filsafat positif. Kemudian Auguste Comte ini dijuluki sebagai tokoh utama filsafat positivisme. Nah, muncullah hukum 3 tahap perkembangan manusia. Di antaranya tahap yang pertama adalah tahap teologis, yaitu animisme atau fetisisme, politeisme, monoteisme. Dia itu seperti anak kecil atau TK yang mereka hanya percaya tanpa bertanya. Kemudian
Tahap yang kedua adalah metafisis, yaitu pergeseran dari tahap teologi, kepercayaan kepada zat adikodrati ke tahap pengertian yang lebih abstrak dan diintegrasikan dengan alam seperti anak remaja. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap positivisme, mulai meninggalkan hal-hal yang bersifat metafisik, mulai mencari pengetahuan dengan berdasar observasi dan rasionya. Seperti orang dewasa, pengetahuan manusia itu ada 3 macam, yakni 1. Pengetahuan sains yang mengkaji objek empiris dengan kerangka berpikir positivisme dan menggunakan metode sains. Yang kedua, pengetahuan filsafat yang mengkaji objek abstrak dengan kerangka berpikir logis dan menggunakan metode rasio. Dan pengetahuan yang ketiga adalah pengetahuan mistik. Dia itu mengkaji objek logis, abstrak, serta supralogis dengan kerangka berpikir mistis dan menggunakan metode latihan mistis. Nah, hierarki ilmu-ilmu positif dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks yaitu ada matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, dan sosiologi. Mengapa matematika itu ilmu yang paling sederhana? Karena matematika itu tidak mengalami perkembangan atau tidak berubah-ubah. Berbeda dengan sosiologi, yakni ilmu yang paling kompleks yang selalu mengalami perkembangan atau perubahan. Eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat barat modern yang memandang manusia sebagai suatu makhluk yang harus bereksistensi atau aktif dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya, serta mengkaji cara kerja manusia ketika berada di alam dunia ini dengan kesadarannya. Nah, latar belakang munculnya eksistensialisme ini yang pertama adalah karena aliran rasionalisme dan idealisme yang hanya melihat manusia itu dari sisi rasio atau jiwanya saja. Yang kedua karena adanya materialisme, empirisisme yang hanya melihat manusia itu dari sisi fisik atau materinya saja. Dan yang terakhir adalah eksistensialisme itu sendiri yang menyatakan bahwa manusia itu adalah individu yang utuh, bukan hanya subjek yang berpikir, tetapi juga individu yang melakukannya, yang merasa dan yang hidup. Kemudian jenis eksistensialisme ini ada 2, yakni yang pertama teistik yang menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk bebas namun tetap bersandar berdasar pengaruh dari kehendak Tuhan. Yang kedua adalah ateistik yang menyatakan bahwa manusia itu bebas dari kehendak Tuhan atau tidak menganggap kebebasan itu bukan dari kehendak Tuhan. Nah, kemudian muncul tokoh eksistensialisme. Di antaranya yang pertama, tokoh pertama itu berasal dari filsuf Paris Prancis yang berargumen bahwa manusia itu di dalam dirinya ada dan ada untuk dirinya. Dan tokoh yang kedua berasal dari filsuf Denmark, disebut Bapak eksistensialisme yang berargumen bahwa manusia itu bereksistensi. Berarti manusia yang berani mengambil keputusan yang menentukan hidupnya. Yang ketiga, tokohnya itu filsuf Jerman yang berpendapat bahwa manusia itu berada dalam dunia yang didasari oleh Careness atau kepedulian. Nah, tokoh yang keempat ini berasal dari filsuf Jerman yang berpendapat bahwa manusia itu mengatasi polarisasi antara ada objek dan ada subjek dalam 7 dimensi, yaitu desain, ada dan hadir dalam ruang dan waktu, kesadaran umum, gaze atau dimensi rohani, eksistensi, world dunia, transendasi, dan Vernunft atau rasio. Nah, tokoh yang kelima ini adalah filsuf Jerman yang menyatakan bahwa manusia itu bereksistensi yang mempunyai keinginan untuk berkuasa. Dan kemudian tokoh yang terakhir yaitu tokoh yang keenam yang merupakan filsuf Paris Prancis yang menyatakan bahwa manusia itu tidak boleh mudah menyerah. Pragmatisme. Kata kunci dari pragmatisme itu adalah kebekerjaan dan keberdayagunaan. Pragmatisme adalah aliran filsafat modern yang menyatakan bahwa sesuatu itu dianggap benar manakala dapat dipraktikkan dan dapat memberikan manfaat. Maka kebenarannya bersifat subjektif karena bergantung kepada hasil praktik dan kebermanfaatan yang diperoleh oleh masing-masing orang. Nah, bisa jadi orang yang satu ini merasakan manfaat, tetapi belum tentu yang lain ini dapat merasakan manfaatnya juga. Nah, orang-orang yang berpragmatisme ini tidak ingin direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang merepotkan dan terlalu mendalam bagi mereka. Jadi mereka hanya meyakini bahwa yang benar itu adalah yang bisa dilakukan secara langsung dan dirasakan manfaatnya.
Apabila bermanfaat, maka itu benar. Apabila tidak memberikan manfaat, maka itu dikatakan salah. Kemudian pragmatisme ini muncul pertama kali diperkenalkan oleh William James di Amerika, yang kemudian ia menyebarkan ke wilayah Inggris, Prancis, dan juga Jerman. Kemudian disusul oleh John Dewey yang ikut mengembangkan aliran ini. Nah, sebutan pragmatisme ini pertama kali diperkenalkan oleh Carlos Peirce yang pada tahun 1878 melalui bukunya How to Make Our Ideas Plain. Nah, muncullah teori kebenaran. Itu ada 3. Yang pertama, kebenaran korespondensi yang menekankan persesuaian antara si pengamat dengan apa yang diamati, sehingga kebenaran yang ditemukan itu adalah kebenaran empiris. Nah, yang kedua, kebenaran koherensi yang menekankan pada peneguhan terhadap ide-ide a priori atau kebenaran logis, yakni jika di proposisi yang diajukan koheren atau sama lain. Kemudian kebenaran yang ketiga yaitu kebenaran pragmatik. Apa yang benar adalah apa yang berfungsi. Kemudian tokoh pragmatisme itu diantaranya ada Charles Sanders Peirce yang menyatakan bahwa sesuatu itu dinyatakan berpengaruh bila memang membuat hasil yang praktis. Nah, pragmatisme itu sebenarnya bukan suatu metafisika dan juga bukan teori kebenaran, melainkan suatu teknik memecahkan masalah. Kemudian yang kedua adalah William James yang menyatakan bahwa tidak ada kebenaran mutlak yang berlaku umum, bersifat tetap dan berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah John Dewey yang menyatakan bahwa pragmatisme atau instrumentalis itu adalah pandangan metodologis bahwa ide adalah instrumen yang berguna dan bahwa nilai suatu ide itu didasarkan pada seberapa efektif ide tersebut dalam menjelaskan dan memprediksi fenomena. Nah, pragmatisme ini dalam pendidikan itu ada 2, yakni learning by doing dan problem solving. Menurut saya, kita dapat menggunakan epistemologi barat dengan aliran kritisisme, di mana aliran ini mengatakan bahwa rasionalisme dan empirisisme ini memang benar, namun tidak sepenuhnya. Nah, oleh karena itu aliran ini berupaya melakukan sintesa antara rasionalisme dan empirisisme. Sebagai contoh, pada aliran rasionalisme, pada tokoh Leibniz yang menyatakan bahwa substansi itu ada banyak yang masing-masing itu tersusun atas monad yang bersifat spiritual atau metafisik. Nah, monad ini juga tidak sempurna, maka pasti ada yang lebih sempurna yang disebut supermonad yang mengarah kepada Tuhan. Setelah mengkaji filsafat barat modern, pelajaran berharga yang didapatkan saya rasa dapat membangun diri kita sendiri untuk berpikir secara radikal atau berpikir sampai ke akar-akarnya, sampai kita sendiri itu mengalami dan menyadari keberadaan kita sendiri. Serta kita bisa selalu berpikir secara konseptual, apa yang direncanakan itu sudah dipikirkan dengan matang dan memiliki konsep kedepannya itu seperti apa. Nah, selain itu juga dapat memberikan kebiasaan dan kebijaksanaan untuk memandang dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari ini, dan juga dapat mendorong seseorang untuk memahami dan menerima sesuatu yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan atau keadaan atau bahkan sisi yang terlihat. Itulah jawaban dari pertanyaan yang dapat saya jawab. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.